ada bayang-bayang hitam, ada suara tanpa rupa. Ada suatu perasaan sama Didi itu agak takut karena rasa ingin memenuhi hasratnya dia, ingin merubah pola hidupnya dia. Akhirnya dia dapat surat pemecatan. Dia agak kebingungan. Sudah kebingungan, istri sakit gak sembuh-sembuh. Pas saat itu juga istrinya meninggal. Tergambarlah oleh Didi sosok perempuan yang dimana tidak asing oleh Didi, yaitu sosok perempuan istrinya Didi yang merintih-rintih minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang prima, dan dimudahkan dari segala urusannya. Selamat jumpa lagi bersama saya Jampang. Malam hari ini saya akan menceritakan, tadi pagi saya ketemu teman saya yang sudah lama tidak jumpa, teman main ya, teman akrab main. Dia tahu bahwa saya memiliki channel, sempat dia nanya-nanya ke saya, datang ke rumah, dan dia menceritakan semua apa yang dialami oleh dia. Sampai akhirnya saya minta izin ke dia, boleh enggak nih cerita kamu yang dialami oleh kamu tuh saya angkat ceritanya ke channel saya. Nggak apa-apa, demi kamu selaku temen gitu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa support ke kamu, kisahnya saya aja diangkat nggak apa-apa. Ini kisah nyata. Namun dianya sendiri membawakan nggak berani karena mungkin kurang fit ya, ataupun kurang enak. Dari awal dia menceritakan sampai akhirnya, dan itu pun alhamdulillah dari kisah yang dialami dia menceritakan semuanya kepada saya. Awalnya dia itu seorang pekerja. Awal dari usaha dia sendiri waktu wira swasta, dagang ini, usaha itu selalu gagal. Berapa kali dia usaha dan berulang kali berubah selalu gagal dan gagal terus. Akhirnya ada salah satu temannya dia mengajak untuk kerja di satu perusahaan swasta, di mana dia tuh selaku salesman. Akhirnya dia bekerja terus. Selang berapa lama ada sesuatu hal yang dia melakukan sesuatu dengan temennya, itu lari ke wilayah Serandil, ke Cilacap. Nah, dari hasil awal itulah kisahnya ini dialami oleh dia, sampai banyak perubahan-perubahan dan banyak juga yang dialami yang tidak sama dia. Oke, sobat melihat malam dimanapun berada, saya akan coba membawakan cerita ini selengkapnya dari apa yang dituturkan oleh teman saya. Saya akan mengulasnya atau menceritakannya saat ini dengan nama samaran semua yang ada yang terkait di video ini, atas izin dia dan keinginan dia akan saya angkat ceritanya. Bermula pada tahun kurang lebih 2019 akhir, pada saat dia mengalami suatu krisis usaha. Itu kurang lebihnya bulan September, dia selalu beralih-alih terus sampai kepada Desember. Selalu gagal, dagang ini gagal, usaha itu gagal, sampai yang namanya juga ibaratnya hanya selaku kurir
itu banyak hambatan dan tidak pernah terpakai lagi oleh si penyuruh ataupun pemilik orderan. Akhirnya ada salah satu temennya yang datang. Katakanlah teman saya itu namanya Didi ya. Saya sebut Didi, nama samaran semua. Itu si Didi nih selalu usaha gagal dan gagal. Dia sempat kebingungan. Apalagi dia harus menghidupi seorang istri, seorang anak, dan kebutuhan yang lain. Waktu itu dia kan masih ikut sama mertua. Mertuanya pun merasa kasihan juga melihat mantunya ingin menafkahi ataupun menghidupi anaknya. Selalu usaha gagal dan gagal. Akhirnya si mertuanya ini menganjurkan untuk tetirah. Kata orang Jawa sih, saya tetir atau orang Sunda itu mencoba hijrah untuk sementara. Barangkali ada satu perubahan, barangkali di rumah ini kamu kurang baik miliknya, pindah tempat. Akhirnya dia mencoba mengontrak salah satu rumah di satu perumahan, yaitu di Perum. Perumahan nasional di Perumnas tuh ada yang kebetulan di situ ada yang dikontrakan. Dan uang kontrakan pun mertuanya yang membiayai. Baiknya mertua kayak apa kepada dia, selalu perhatian. Mikirnya mertuanya itu karena anaknya dia yang dinafkahi oleh si Didi, yaitu teman saya. Karena selalu gagal dan gagal, pas waktu itu tanpa disengaja, karena dia sedang nganggur, karena nggak ada usaha yang lain, ada lahan parkir ya, yang istilahnya lahan parkir liar lah ibaratnya kan. Di situ ada satu warung PKL, pedagang kaki lima nih, yang istilahnya dadakan. Dia markirin, jadi petugas parkir liar di situ. Pikirnya dia tambah lumayan untuk jajan anaknya dan untuk menafkahi, menyambung hidupnya dia dan keluarga. Kurang lebih berjalan hampir 2 mingguan lah dia di sana. Ketemu temennya dia, teman lamanya juga, teman sekolahnya dia. Sempat ngobrol-ngobrol. Si Didi ini ngobrol-ngobrol sama temennya, saya katakanlah itu si Wawan ya. Sempat, kamu enak Wan, udah hebat sekarang, pakai motor baru, pakaian bagus, rokoknya juga ya boleh dikatakan nggak kayak saya batangan, kamu ya bungkusan makainya. Ya kamu usaha apa di sekarang atau kerja di mana? Saya sementara seketemunya aja usaha ini gagal itu apa semua. Didi menceritakan pada temennya itu, kepada si Wawan. Akhirnya rasa iba si Wawan ini kepada Didi, kerasa seorang teman kan. Akhirnya, Di, kalau kamu mau coba aja ya, saya beri referensi kamu kalau mau nih jadi sales untuk menawarkan barang-barang. Nanti saya ajukan ke bos saya lah. Kebetulan saya deket sama si pemilik ataupun bos. Ya sudah, kalau memang itu baik kiranya saya bisa lakukan, insya Allah saya akan lakukan. Ya kalau parkir kayak gini sih hanya sambilan aja kalau malam. Kalau siang kan kita kan nggak ada usaha yang lain. Ketimbang nganggur, nggak ada usaha yang lain dan pemasukan yang lain. Saya istilahnya kalau siang kadangkala ada nguli bangunan, ternyata ya tidak setiap hari ataupun tiap bulan itu saya dapat orderan. Bahkan itu juga kalau dipanggil ataupun dibutuhin. Jadi istilahnya freelance lah, nggak matok, nggak punya pegangan bulanan. Kalau memang ini ya sekiranya bisa untuk menopang hidup keluarga saya, minimalnya meringankan beban karena ada penghasilan tiap bulannya, saya mau Wan. Oke Di, gini aja, besok kamu buat istilahnya company profil, keseluruhan persyaratan, bawa untuk lamaran. Coba saya akan nanti ketemu nih alamatnya nih. Akhirnya Wawan memberikan alamatnya.
dan nama perusahaannya untuk dibuatkan di company profil. Keesokan harinya, singkat cerita, esok hari Didi berangkat ke alamat yang dituju waktu diberi oleh si Wawan. Datang ke sana, lamar, dan akhirnya diperkenalkan, langsung diterima karena dapat referensi dari si Wawan. Akhirnya diberilah namanya pandangan-pandangan cara kerjanya, menangani apa dan bagaimana tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Didi. Didi pun karena dia agak cerdas juga ya, arti kata nggak bolot-bolot amat, jadi dengan mudahnya menerima wejangan ataupun anjuran-anjuran dari si pimpinan. Kebetulan di situ waktu itu ya diberikan pandangan-pandangan oleh manajernya, karena bosnya tuh menugaskan manajernya untuk memberi tugas pada Didi apa yang harus dilakukan oleh Didi. Jadi dimengerti tiap hari. Singkat cerita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Ya, pola hidupnya Didi rasa karena udah dapet gajian ya, dia agak seneng ngajak makan-makan istrinya dan anaknya, walaupun ya macam di warung pecel lele lah gitu kan. Sekali-kali katanya tuh makan di luar, tuh merayakan ataupun inilah menunjukkan si Didi ini kepada istri dan anaknya, ini loh hasil kerja bapakmu duitnya, yuk kita makan di luar untuk syukuran. Akhirnya istri dan anaknya mengikuti apa yang diajak oleh Didi. Terus selesai itu, alhamdulillah ya Bu, sekarang udah kita ya bisalah yang namanya tuh menyambung kehidupan kita, nggak kayak kemarin kembang kempis, Senin Kemis kita makan sehari, kadang-kala ngebelain untuk anak aja, kadang-kala kita makan ya seadanya, terkadang makan hanya sekedar nasi kecap sama garam, terkadang namanya bawang juga hanya disisirin, digoreng, kalau nggak ada yang lainnya hanya makan dengan bawang dan kecap. Ya syukur alhamdulillah sekarang tuh kita udah dapat penghasilan. Ya tolong Bu diatur-atur. Saya pun boleh dikatakan mau berangkat untuk kerja juga ya, ikut berangkat sama kawan agar istilahnya tuh bisa ngirit untuk ongkos. Pulangnya pun begitu. Ya syukur ya Mas, sekarang kita udah dapat penghasilan, saya juga ingin mengirit. Iya. Singkat cerita, Didi bekerja kurang lebih sudah 2 bulan di usaha yang dia lakukan di tempat pekerjaannya. Akhirnya dapat banyak istilahnya tuh peningkatan. Tiap bulannya juga dia sering dapat bonus karena anaknya rajin. Pulang juga terkadang tidak begitu tepat waktu, selalu melebihi waktu jam kerja. Bantu-bantu di bagian gudang apa, kadangkala ada kardus-kardus yang bisa dijual untuk diuangkan ya. Didi pamitan pada pimpinan gudang dan pimpinan di sana. Di bagian gudang diminta tuh sama Didi, pikir lumayan nih buat jajan anaknya. Akhirnya orang gudang juga kasihan lah, nggak apa-apa, karena dia juga sering bantu-bantu kalau ada bongkaran apa-apa. Akhirnya sering dapat istilahnya tuh lebihan-lebihan, uang lebihan di luar daripada gaji pokok. Kadang-kala juga dikasih uang kalau disuruh sama manajernya, kembaliannya buat dia nggak dikembalikan. Udah buat kantung kamu aja. Kalau setiap disuruh oleh manajer ataupun teman yang lainnya. Perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Didi semakin membaik dalam pola kehidupan membela keluarga, menafkahi keluarganya. Nah pada saat itu Didi merasa punya uang lebih. Pada saat itu kan ramenya musim burung juga yang bisa untuk dijual belikan, pikirnya untuk tambahan modal, untuk tambahan usaha. Akhirnya Didi membeli 1 burung kicau.
dijual belikan lagi ke teman-temannya juga dia. Kamu katanya punya burung bagus. Iya. Apa? Ini kayak macam kacer, kayak apa. Akhirnya Didi karena tahu belinya murah nih, karena sekeliling-keliling daerah-daerah ke pedesaan banyak orang-orang pedesaan memiliki burung kicau itu, dibelilah sama Didi dengan harga murah. Karena di kicau mania ataupun pencinta burung kicau itu kalau dilombakan harganya mahal. Akhirnya Didi ya untuk sambilan usaha burung tersebut dijalankan sama dia sampai memiliki banyak burung. Nah, pada saat perekonomian udah membaik, ada salah satu temennya yang satu karyawan juga mengajak Didi untuk ke satu tempat di wilayah Cilacap. Yuk antar, kata itu. Kata salah satu temennya Didi, saya panggillah namanya Harun. Akhirnya si Harun mengajak si Didi dan Didi mengiyakan. Didi pun tidak mengerti ya tujuannya apa, pikirnya Didi karena Didi usahanya sambilannya tuh jual beli burung kicau. Karena wilayah sana juga banyak ya di pedesaan yang melihara burung kicau. Pikirnya Didi mau mencari burung. Didi gak ngerti apa-apa. Berangkatlah waktu itu, waktu hari Minggu tuh, berdua tuh si Harun bersama Didi ke wilayah Cilacap. Didi pun agak kebingungan setelah datang di lokasi. Bukannya mencari burung di pedesaan, di penduduk-penduduk, ini malah datang ke suatu tempat yang dimana banyaknya para peziarah ataupun wisatawan berkunjung ke sana. Tepatnya yaitu di wilayah Serandil, di daerah Gunung Serandil ya. Di Gunung Serandil sendiri, di sana itu ada beberapa gua. Waktu itu temennya Didi si Harun ini mengajak ke gua Nagaraja, di mana di sana ketemu oleh satu si kuncen ataupun juru kunci. Didi ada kebingungan. Run, kamu mau ngapain? Udahlah, kamu kayaknya ya nanti bisa dengar sendiri dari si Pak Kuncen ini ataupun juru kunci. Banyaknya orang datang kemari tuh mau apa? Akhirnya Didi menanyakan karena penasaran temannya bicara seperti itu kepada Didi. Didi menanyakan ke Pak Kuncen tersebut, Pak, kalau banyak orang berjarak ke sini kebanyakannya untuk apa? Ya macam-macam kata itu, untuk dia usahanya supaya meningkat. Terus kalau istilahnya dia memiliki jabatan ingin lebih tinggi lagi. Terus syaratnya gimana, Pak? Ya syaratnya harus ritual dan ada administrasinya, kata si juru kunci. Mahal nggak itu namanya administrasinya, Pak? Yang ngerti sendiri aja lah. Disebut mahal tidak, disebut murah juga tidak. Namanya ini kan ada satu kesepakatan. Nah terus resikonya bagaimana? Dan saya sumama ya saya berminat ini untuk ziarah dan istilahnya melakukan ritual di sini. Itu bagaimana, Pak? Nah, masnya ini mau nyari apa? Alurnya apa? Kata si juru kunci pada Didi. Harun temennya si Didi ini diam saja, hanya menunjukkan salah satu tempat. Tujuannya ke sana tuh Didi pun tadinya hanya niatnya mencari burung. Tahu-tahu datang ke lokasi itu pikirnya berubah, bukan mencari burung, karena mungkin iseng, ngerasa nih usaha nih pengen lebih maju lagi dan lebih meningkat lagi. Akhirnya kesepakatan dilakukanlah oleh Didi dan juru kunci tersebut, dan Harun hanya menemani. Tujuannya Harun yang ngajak main ke sana, si Didi yang terpikat. Ini bingung, saya sendiri bingung, sobat. Akhirnya si Didi melakukan satu ritual di sana. Apa yang dianjurkan oleh juru kunci
Kamu kalau mau ritual di sini untuk masalah kejayaan, untuk masalah kepangkatan, kayak jabatan kamu sekarang salesman, bisa meningkat jadi manajer ataupun supervisor. Ya, dengan waktu yang singkat. Akhirnya diterpikat. Syaratnya bagaimana? Ada syaratnya enggak, Pak? Ya ada. Kamu harus ritual, kamu harus menyiapkan nih sarana-sarananya. Kalau kamu siap ya silakan penuhi dulu sarana-sarananya. Kalau administrasi saya sama kamu kan udah ada, udah deal gitu, disepakati hanya nilai 500.000. Karena pikirnya Didi, karena Didi udah menjual burung kicaunya untung kurang lebih 2 juta, dan Didi membawakan waktu itu uang tuh kurang lebih segitu, 2 jutaan di dompetnya. Maka Didi memberanikan diri karena hitung-hitung segala macam, 500 untuk administrasi, persyaratan kurang lebihnya 500, maka 1 juta. Didi masih mengantongi 1 juta. Rasa penasaran Didi dan ingin merubah diri daripada pola kehidupan yang tadinya keterpurukan dirasakan, udah ada peningkatan, ingin lebih meningkat lagi. Maka Didi melakukanlah perjanjian itu dengan juru kunci. Diberikanlah wejangan-wejangan oleh juru kunci. Bahkan si Didi melakukannya. Sampai waktu itu Didi nggak pulang ke rumah karena dia melakukan ritual langsung hari itu juga. Ritual dijalankan oleh Didi. Harus menunggui takut temennya ini, menunggui sampai usahanya ritual. Karena seperti apa yang dituturkan oleh juru kunci di sana, tidak lama berhari-hari, 1 hari langsung perjanjian sendiri. Harun dengan juru kunci menunggui Didi pada saat ritual, dibantu semuanya persyaratan segala macam. Didi menemani sebentar dan juru kunci pembukaan dulu, merapalkan 1 mantra-mantra, dan Didi pun diwajibkan untuk membaca mantra yang dikasih oleh juru kunci itu. Didi akhirnya ditinggal oleh Harun dan juru kunci. Didi melanjutkan sendirian. Akhirnya Didi ketemu waktu itu tuh kurang lebih jam 11 malam di salah satu tempat di gua tersebut. Ada bayang-bayang hitam, ada suara tanpa rupa. Ada suatu perasaan sama Didi itu agak takut karena rasa ingin memenuhi hasratnya dia, ingin merubah pola hidupnya dia dari kemiskinan menjadi supaya jadi kaya. Maka dilakukan sama Didi, dilakukannya rasa berani saja sudah. Apapun resikonya, tidak mungkin saya ditelan, pikirnya Didi. Akhirnya adalah satu perjanjian, salah satu makhluk wujud ke Didi, menanyakan, kamu mau apa sang kemari? Kamu kenapa panggil-panggil saya? Sekarang saya sudah hadir, apa yang kamu minta? Didi terperanjat dengan kata-kata itu, karena melihat ada sosok perempuan yang cantik sekali dan harum baunya. Dia berpakaian putih, berkebaya panjang, sempat bermahkota. Akhirnya Didi menuturkan niatnya dia. Saya ini orang yang tidak punya, orang yang serba kesulitan, sekarang sedang meniti kehidupan, agar kehidupan saya dalam perekonomian supaya saya bisa lebih maju lagi, posisi jabatan saya pun bisa tinggi lagi, sehingga yang namanya gaji saya bisa tinggi. Terus usaha saya juga bisa maju, usaha sambilannya jual beli burung, apa aja lah yang namanya sambilan. Baik, bisa itu, saya akan kabulkan keinginan kamu seperti itu. Tapi ada syaratnya. Si makhluk itu memberikan persyaratan sama Didi. Akhirnya kesepakatan itu disepakati oleh Didi. Terus suasana di dalam gua tersebut tuh sudah nyaman rasanya, perasaan Didi itu.
yang tadinya merasanya merinding, gak karu-karuan, takut, dihantui oleh itu dan ini segala macam, karena baru pertama kali mengalami dan baru pertama kali datang ke lokasi seperti itu. Dan itu pun acaranya mendadak, tidak ada persiapan sama sekali oleh Didi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Usai cerita semua apa yang dirasakan oleh Didi, apa yang dialami oleh Didi pada saat membaca mantra, pada saat ritual itu, dan sampai berkomunikasi ya, berdialog dengan si makhluk penunggu di sana. Sempat Didi menuturkan kepada Pak Kuncen atau juru kunci, karena juru kunci menanyakan Didi apa yang didapat di sana. Didi menceritakan semuanya. Usai sudah semuanya, ya tolong kata itu, apa yang telah disepakati, apa yang telah buat perjanjian, jangan diingkari. Ingat itu, dampaknya khawatir. Kan itu belum sempat diceritakan dampaknya kenapa kalau tidak dipenuhi daripada perjanjian tersebut kan. Nah ini Didi masih bertanya dampaknya bagaimana kalau tidak dipenuhi kepada juru kunci. Ya ada saja mungkin hal yang tidak enak ataupun hal yang negatif yang dirasakan oleh kamu. Baiklah, saya pun siap karena saya pengen kaya. Akhirnya karena waktu berjalan, Didi pun harus bekerja. Subuh-subuh di sana, Didi bersama temannya si Harun pulang ke Cirebon. Jalur tol dipakai, lewat jalur tol, sehingga tepat waktu dia bisa sampai dengan singkat di Cirebon. Karena pada hari Senin itu di kantor ada kiriman barang, sehingga Didi tidak bisa mengirim barang ataupun menjual barang ke tempat-tempat yang biasa di wilayahnya Didi yang sudah dijadwalkan. Didi dimintai untuk membantu bongkar muatan, masukkan ke gudang. Karena kebiasaannya Didi selalu membantu teman-temannya di sana, teman-teman pekerja, dan bosnya juga tak segan-segan dan tak sungkan-sungkan menyuruh Didi untuk membantuin. Akhirnya Didi tidak nyelesin ataupun dia tidak menjual barang dari perusahaan tersebut. Akhirnya Didi rasa capek yang dirasakan oleh dia karena semalaman tidak tidur, ya memasakkan diri karena pimpinannya dan bosnya yang menyuruh. Pikirnya ada ganti daripada imbalnya, yaitu imbalan-imbalan dari manajernya, imbalan dari bosnya si pemilik perusahaan tersebut. Pasti diberilah royalti ataupun diberi salary ya. Akhirnya usai sudah bongkaran yang satu truk itu, Didi membantu masukin ke gudang. Didi pun belajar mencatatkan semua. Orang gudang pun menyamakan dengan hasil Didi catat, disamakan, disinkronkan, ternyata sinkron semua, serta dicek juga kepada nota kiriman barangnya. Akhirnya clear, tidak ada masalah. Didi pun masuk ke kantor, menemui manajernya. Jam siang, jam makan, waktu rehat, jadi dibelikan nasi padang oleh manajernya. Dan Didi pun makan. Semua bosnya juga ikut makan di sana, semua karyawan pada makan. Dan Didi tidak bekerja untuk ngelilingin barang atau menawarkan barang kepada toko-toko yang biasa dituju oleh dia. Akhirnya dia udah gak usah nganfas lagi, toh udah nyantai, udah apa sekarang bebenah administrasi aja. Apa-apa yang sudah terkeluarkan atau terjual dan nota-nota yang mana yang harus ditagih, supaya besok kamu berangkat ke sana tuh semuanya udah siap semua deh, kata manajer kepada si Didi. Manajernya itu Pak Gunawan, panggil aja Pak Gunawan ya. Akhirnya dilakukanlah oleh Didi.
Singkat cerita, sore pun waktu jam kerja bubar selesai, Didi pulang ke rumahnya. Diantar oleh Pak Manajer, kebetulan ya searah sih, arah mau pulang tuh. Ikut dia. Sesampainya di rumah, dia tidak menceritakan apa-apa kepada istrinya apa yang dilakukan pada saat kemarin waktu hari Minggu. Dia berangkat sama Harun ke Cilacap ke sana, melakukan sesuatu apa yang dilakukan tidak pernah cerita ke istrinya. Istrinya nggak tahu sama sekali. Mertuanya, dianya, istrinya itu nggak tahu sama sekali. Dengan senang hatinya istri itu, karena suami datang disambut, dibuatkan minuman dan disiapkan untuk sarapan, makan ya karena dia capek mungkin apa segala macem. Yuk mas makan dulu, kan terus capek. Habis makan kan mandi enak. Setelah mandi udah apa, rebahan, mau apa rebahan. Nah istrinya namanya tuh Yuli. Yul, kamu makanin burung nggak? Awas mati loh burung saya. Ini mahal-mahal ini. Ada yang kesini nggak? Yang ini harganya sekian. Akhirnya tunjukkan ini nilai-nilainya, harga-harga burung yang ada di rumahnya Didi itu. Dan istrinya pun mengikuti anjuran-anjuran dari si Didi untuk cara merawat dan memberi makan burung. Singkat cerita, dapatlah kurang lebihnya 1,5 bulan perubahan yang dirasakan oleh Didi itu sangat drastis sekali peningkatannya. Dia usahanya tambah maju, jual beli burungnya tambah banyak keuntungannya. Terus posisinya dia yang jadi sales itu naik drastis jadi supervisor. Dia mau ngasih pimpinan area di wilayah yang ada ditangani oleh dia. Jadi seluruh sales tuh laporannya ke dia. Dia sendiri tidak menjual barang juga, tidak sama sekali. Hanya dia ngantor dan ngantor aja, enggak keliling. Dengan perubahan yang sangat drastis itu, kehidupan Didi bersama keluarga pun terasa sudah jauh berbeda. Udah jauh berbeda sama sekali. Semakin meningkat. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu. Pada saat kontrakan habis 1 tahun berlalu itu, rasanya ini rumah karena kecil ya, kurang begitu luas. Akhirnya Didi mencari kontrakan baru. Ada salah satu kontrakan di mana kontrakan itu rumahnya besar tapi murah, hampir sama lah dengan yang waktu Didi kontrak di rumah yang lama, rumah kontrakan lama itu. Pikirnya Didi ini lumayan nih untuk menggantangin burung-burung sangka-sangka burung di atas nih. Kalau di sini sempit, nggak bisa, sedikit kalau di sini. Kalau di sana bisa banyak. Namun menurut informasi, rumah itu adalah rumah angker. Jarang orang yang mampu bertahan lama mengontrak di rumah itu. Nah, keanehan terjadi pada diri Didi. Setelah sepulang dari sana, setiap rasa apa yang dilihat oleh dia, apapun yang ada dilakukan, di mana ada makhluk halus, Didi bisa melihat. Jadi penglihatannya lebih tajam, khususnya untuk indera keenam ataupun mata ketiganya, lebih tajam banget kewaskitaannya. Tadinya nggak ngerti apa-apa dan nggak tahu apa-apa, sekarang terbuka sama Didi. Terbuka, lihat ini rumah ini segimana. Sampai di gudang pun dia tahu apa yang menunggu yang nunggu tahu. Diusirin semua, ngerasa Didi tidak melakukan pengusiran. Itu makhluk-makhluk yang begitu pada kabur semua, ketakutan sama Didi. Saya pun aneh, bisa-bisanya seperti itu. Ada apa dengan gerahan Didi? Akhirnya dengan kesepakatan rumah yang baru dihuni sama Didi, kontrakannya dapat baru ini, Didi meninggalkan rumah kontrakan lama
menempati rumah kontrakan baru yang lebih luas. Harganya sama, tapi ini lebih luas, lebih enak. Ngerasa Didi sudah punya motor sendiri, berangkat pun dia berangkat sendiri. Banyak juga istilahnya peliharaannya dia sekarang. Ditambah lagi untuk di halaman belakang tuh ada bisa nyimpan ayam jago, ayam aduan. Kan Didi suka istilahnya ayam aduan ya. Dia melihara juga. Namun aneh, pada saat setelah Didi selang waktu menempati rumah kontrakan yang baru itu kurang lebihnya 3 bulan, ada sesuatu keganjilan yang dirasakan oleh Didi. Berawal yang namanya peliharaannya dia itu diawali ayamnya meninggal. Ayamnya pada mati. Satu persatu, tiap hari satu mati. Ada pertanda apa sempat ini nih yang terjadi dalam hati kecilnya Didi. Seperti Didi menanyakan pada istrinya, kamu gimana ngurusnya? Kok ayam bisa mati? Ya namanya ayam mas, sama aja dia juga punya nyawa, makhluk hidup. Ya barangkali udah waktunya mati. Mas kok jangan marah-marah ke saya seperti itu. Saya melakukan apa yang dianjurkan mas, suruh makanin jam sekian, saya lakukan dengan takaran apa yang diarahkan. Ya saya ikuti dan lakukan. Itu salahnya di mana? Didi merenung, berpikir sejenak. Aneh, tiap hari ayam mati. Apa saya nggak boleh melihara ayam? Keesokannya hari lagi, burungnya mati satu persatu. Sampai-sampai istrinya pun sakit. Hal aneh yang dirasa sama Didi. Ada apa ini? Berjalan terus waktu. Didi rupanya lupa dengan apa yang diperjanjian itu dengan makhluk di sana. Ternyata Didi telah melakukan pesugihan di sana, sobat. Dia lupa apa yang dijanjikan dan harus bagaimana, apa yang harus disyaratkan. Dia lupa blank. Terlena dengan keadaan, dengan kemajuan yang begitu pesat, dengan uang yang sudah banyak, kehidupan sudah berubah. Dia lupa apa yang pernah jadi perjanjian dia. Dia lupa sama sekali, dia gak ngerti apa yang harus dilakukan, karena udah terlena sama sekali. Dan dia merasa satu banyaknya perubahan. Kurun waktu berjalan lama, kurang lebihnya ada 4 bulan. Si istrinya ini sakit-sakitan terus, dibawa ke dokter. Kata dokter, ya namanya ini ada secara medis, tapi ada juga secara hal yang lain. Dilihat perutnya, barangkali dia memiliki mah, dikasih buat resep mah apa. Terus barangkali ada luka di radang ususnya, disekian segala macam, tidak ada masalah apa-apa. Kepalanya pening, mual-mual terus, tiap hari seperti itu. Bahkan sampai-sampainya si Didi ini itu setiap mau berangkat kerja ke kantornya, itu selalu ada saja halangannya. Setiap mau berangkat, perutnya rasanya sakit, mual, kayak mau BAB terus. BAB lagi. Begitu datang ke tempat toilet, tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Tapi anehnya perutnya melilit, mau BAB, mau pop. Didi sendiri agak kebingungan. Hari berhari dilakukan terus tanpa pernah berangkat kerja. Sempat alasan dari surat yang dari dokter dikirimkan ke kantor. Akhirnya kerjaan Didi ini boleh katakan banyak yang tertunda dan tertumpuk-tumpuk. Akhirnya diambil alih oleh manajernya. Sampai Didi diperingati, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, memimpin seluruh sales dan membuat laporan yang baik dan benar, ini perusahaan banyak kerugiannya. Kamu jangan menggamakan gaji buta.
itu Didi melakukan istilahnya bolos kantor kurang lebihnya 1,5 bulan. Dan si istrinya sakit-sakitnya lebih parah, sampai pikirannya Didi dari berawal ayam pada mati peliharanya itu, sekarang istrinya sakit, jangan-jangan nanti bagaimana lagi. Akhirnya Didi mengungsikan istrinya ini kembali ke mertuanya, dititipkan di sana untuk dirawat di rumah orang tuanya, yaitu mertuanya Didi. Pada saat di mertuanya ataupun di orang tuanya si istrinya Didi itu disarankan oleh mertuanya, coba nyari orang yang mampu, orang pinter lah, bisa menangani istri kamu. Si Yuli kasihan, sudah badannya tambah kurus, kering, makanya susah. Kalau malam ngigau-ngigau gak karu-karuan, suhu badannya selalu panas terus. Bukan sehari 2 hari selama di sini. Ini selama di sini kurang lebihnya sudah 2 minggu. Terus-terusan begini, coba kamu cari orang pintar. Akhirnya Didi pun menanya pada teman-temannya, barangkali mencari orang yang mampu untuk menangani sakitnya istrinya Didi yang di luar jalur medis. Datanglah salah satu orang yang ditunjuk ataupun dapat petunjuk temannya Didi, ditanganilah istrinya itu oleh orang pintar. Orang pintarnya yang orang bisa tersebut mencoba menangani kasus istrinya Didi, merapalkan amalan-amalan yang dia lakukan, wiridan-wiridan, dan memberikan air putih untuk diminumkan, serta memberi syarat-syarat untuk ditabur-taburkan di sekeliling rumah, di sudut-sudut, dan sudah dimandi dengan air yang sudah dibuat mantra oleh ataupun wiridan oleh Pak yang bisa nih, orang yang bisa tersebut. Akhirnya selesai itu, orang yang pintar itu meninggalkan rumah mertuanya Didi, pamitan pulang. Namun anehnya, keesokan harinya itu bukan tambah benar, tambah menjadi sakitnya, tambah parah sekali. Yang namanya air liur meleleh dari mulut itu, dari sudut bibir selalu mengeluarkan lendir-lendir. Sampai tidak teganya melihat kondisi istrinya Didi seperti itu, orang tuanya akhirnya mencari orang pandai lagi untuk menangani kasus anaknya. Nah, Didi biasa setiap mau berangkat kantor itu selalu sakit. Akhirnya Didi dapat surat dari pemimpin kantor ataupun si owner perusahaan tersebut, itu dipecat karena sudah lama meninggalkan tugas kewajibannya dia. Akhirnya dia dapat surat pemecatan. Dia agak kebingungan. Sudah kebingungan, istri sakit gak sembuh-sembuh. Pas saat itu juga istrinya meninggal. Bersamaan Didi dipecat dari kantor, dari pekerjaan, istrinya meninggal. Waduh, tambah kalang kabut Didi pikirannya. Sudah uang istilahnya, ya apalagi yang dijual. Rumah pun tidak punya, rumah kontrak. Dagangan sambilan, burung-burungnya pada mati, ayamnya pada mati. Apa yang harus dijual? Termenung, pusing. Sampai akhirnya Didi mengurusi jenazah istrinya sampai ke pemakaman, sampai penguburan, semua proses segala macam dilakukan sampai ke 40 hari. Pada saat 40 hari itu Didi termenung, oleng pikiran, kayak udah gak kuat segala pikiran yang gimana-gimana. Akhirnya dia mencoba, banyak teman-teman ketemu sama dia menyarankan, kamu banyak istighfar,
kamu banyak istighfar dan bersalawat, agar kamu dijauhkan dari hal-hal yang terpuruk. Coba kamu renungkan kembali apa yang pernah kamu lakukan sehingga kamu bisa begini. Akhirnya salah satu teman tuh menganjurkan kepada Didi untuk datang kembali ke lokasi yang dulu pernah ditanami, kepada tempat yang dimana Didi pernah melakukan ritual perjanjian, yaitu di daerah Serandil, tepatnya di daerah Cilacap. Akhirnya Didi pun berangkat ke sana sendirian dengan anjuran temannya itu mengingatkan ada sesuatu yang mengganjal karena Didi terlupakan. Ternyata Didi selama ini tidak pernah memenuhi persyaratan-persyaratan apa yang telah jadi perjanjian dia, sehingga menewaskan istrinya. Berpikir dengan sisa uang yang ada, uang dari pesangon udah habis buat biaya pemakaman istrinya, buat menafkahin anaknya yang dititipkan ke mertua, buat kehidupan dia sehari-hari juga. Udah goncanglah jiwanya Didi ini. Begitu dapat kabar ataupun masukan dari teman, akhirnya Didi melakukan ke sana juga, kembali lagi ke lokasi tersebut, menemui kepada juru kunci tersebut untuk meminta diputuskan. Permasalahannya Didi sudah melanggar dan tidak memenuhi perjanjian itu karena lupa apa yang pernah dibuat suatu perjanjian, syarat-syarat apa yang harus dipenuhinya untuk memenuhi janji-janji itu. Lupa sama sekali, blank. Kayaknya karena melihat menceritakan semua derita yang dialami oleh Didi, juru kunci tersebut pun merasa iba dan kasihan. Akhirnya dianjurkan untuk ritual kembali, untuk menemui, untuk meminta diputuskan. Dengan berat hati melakukan apa adanya, dan sarana-sarana uang hanya pas-pasan. Gimana besok saya pulang pakai kendaraan apa, pikirnya Didi nggak mikirin semacam itu. Yang dipikirkan oleh dia, oleh si Didi, bagaimana caranya diputuskan perjanjian itu. Karena Didi sudah kehilangan istri tercintanya. Akhirnya disepakati, dilakukanlah ritual kembali untuk memutus perjanjian dengan makhluk astral di sana, si penguasa Cilacap atau di daerah Gua Nagaraja. Sebutlah waktu itu ketemu Dewi Lanjar. Akhirnya ritual dilakukan terus menerus. Sempet yang mengejutkan Didi, pada malam hari kurang lebihnya itu jam 12 malam, Didi dikejutkan dengan aroma busuk yang betul-betul menyengatnya di. Tergambarlah oleh Didi sosok perempuan yang dimana tidak asing oleh Didi, yaitu sosok perempuan istrinya Didi yang merintih-rintih minta tolong. Rasa sakit yang dialaminya sampai wafatnya, dia merintih minta tolong. Didi terkejut. Waduh, ini gimana? Berawal menemui hal semacam itu, keganjilan yang dirasakan oleh Didi, yang dialami Didi sekarang, Didi terguncang mentalnya dan jiwanya. Didi terus merapal mantra-mantranya. Tak lama kemudian sosok tersebut, sosok istrinya itu menghilang. Berganti aroma wewangian yang betul-betul mewangi melati di situ tuh.
Didi tersengat dengan aroma itu. Dihisapnya oleh Didi, aroma melati itu betul-betul menyejukkan hati pikirannya dia. Didi terus melantunkan mantra-mantranya. Dan wujudlah bayang-bayang oleh makhluk penunggu di sana. Seperti pertama kali Didi melihat dan menemui makhluk itu. Pakaian putih sampai menjunjai bawah, menjulang bawah. Ada mahkotanya, cantiknya gak kira-kira. Memohon pada dia Didi. Makhluk tersebut marahnya minta ampun ke Didi. Kamu dasar manusia yang selalu ingkar janji. Sudah diberi kenikmatan, apa yang kamu minta sudah dipenuhi semuanya, ternyata kamu ingkar. Jadi jangan salahkan apabila kamu udah melanggar janji. Itulah rasanya. Itulah akibatnya. Ya Kanjeng Ratu, mohon saya sudahi perjanjian ini. Karena saya sudah lupa betul-betul apa yang waktu diucap dan diingat oleh saya. Itu blank sama sekali. Dan saya merasa udah merugi karena istri saya meninggal. Ya sampai berlarut-larut. Karena saya sendiri sekarang sudah tidak memiliki apa-apa. Ya karena kamu sendiri. Kamu ingkar, tidak pernah menyuguhkan apa yang kamu janjikan pada saya. Akhirnya Didi merintih, menangis, meminta untuk disudahi perjanjian itu. Ini suatu yang di luar nalar ataupun di luar logika. Yang anehnya, si ratu tersebut menyetujui pemutusan perjanjian dengan Didi. Singkat cerita, waktu berlalu, siang menjelang, Didi tidur di rumahnya juru kunci. Selepasnya perjanjian tersebut, karena Didi ngerasa capek, istirahat, dan siang hari tersebut Didi diberilah sarapan oleh juru kunci. Sempat minta pamitan ke juru kunci, mau pulang, tapi tidak punya ongkos karena uangnya udah habis. Tidak teganya juru kunci mendengar penuturan Didi dan nasib yang dialami oleh Didi. Juru kunci tidak tega. Akhirnya juru kunci memberi uang untuk ongkos pulang. Ya sudah, ini ada untuk ongkos di Mas Di, kalau Mas Di mau pulang, saya tidak bisa bantu lebih jauh karena ini semua juga Mas Di yang buat. Mas Di juga sendiri yang boleh katakan merasakannya. Terus saya sekedar hanya membantu menyampaikan. Pahit manisnya dari awal kan saya sudah ceritakan semuanya. Tapi Mas Didi merasa penasaran, ingin cepat-cepat kaya. Ya harus gimana lagi, saya nggak bisa bantu yang lebih-lebih. Sekarang memutuskan sendiri. Dan disetujuinya, itu masih milik rezeki kamu. Dah, tinggal tobat nasuha saja kamu. Yang benar lakukan, kerja apa adanya, syukuri apa adanya. Saya bisa bantu ini untuk ongkos pulang. Singkat cerita, ini Didi pulang dari Cilacap ke Cirebon kembali. Dan Didi sampainya di Cirebon itu masih dihantui hal-hal yang enggak. Perasa minder, ngawur, enggak karu-karuan. Tapi yang dirasakan keanehan Didi, tadinya biasa setiap melihat sudut-sudut di mana ada makhluk astral ketahuan. Ini Didi malah nggak bisa melihat apa-apa. Bahkan Didi waktu saat pulang memasuki kontrakannya, Didi kesurupan. Didi kesurupan, masyarakat setempat di situ kebingungan. Didi meraung-raung segala macam. Omongan ngelantur keluar. Akhirnya ada salah satu warga tetangganya membantu dia mendatangkan Pak Kiai untuk melepaskan jerat dari makhluk astral yang ada di tubuhnya Didi. Akhirnya dilepas sampai diusahakan semua,
sampai Didi tersadarkan kembali dari kerasukannya. Yang anehnya pada saat Didi sudah sadar melihat Pak Kiai itu, Didi ketakutan sekali, merasa dia bersalahnya minta ampun, langsung sujud mau mencium kakinya. Pak Kiai menarik kakinya dan mengangkat Didi. Jangan seperti itu, saya manusia, bukan sesembahan kamu. Sesembahan kamu adalah Allah. Didi menangis minta ampun. Minta ampun itu bukan pada saya, Mas. Minta ampun sama Allah. Saya bersalah. Itulah yang diatur oleh Didi. Saya bersalah, Pak Kiai. Saya bersalah. Rasa iba juga Pak Kiai melihat kondisi Didi. Akhirnya dituntut dan diajaklah untuk melakukan tobatan nasuha, dan diajari oleh Pak Kiai itu Didi satu amalan-amalan untuk dilakukan agar adanya satu perubahan-perubahan. Akhirnya kurun waktu berjalan kurang lebih 3 bulan, sampai Didi pun boleh dikatakan udah agak normal dari rasa ketakutan, rasa kecil hati, serba salah. Itu rasanya sudah agak jauh dan dia sudah mulai menikmati rasa syukur apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh dia. Seketemunya rejeki yang dialami oleh dia itu yang penting barokah. Nah, pada saat itulah banyak perubahan Didi membaik. Karena dia ingat pada anaknya, setiap dapat uang, dapat apa, memberikan kepada anaknya. Karena tanggung jawab seorang tua pada anaknya. Didi pun akhirnya ingin rasanya pindah dari kota Cirebon. Singkat cerita, akhirnya Didi pindah keluar daerah, di mana ada salah satu temannya yang mengajak dia untuk meninggalkan kota Cirebon, bekerja di wilayah Batam, Kepulauan Riau di sana. Akhirnya Didi ikut ke Batam, dan Didi sampai sekarang ada di Batam, usaha di sana. Entah kerja entah apa, dia yang jelas hijrah dari kota Cirebon. Gitulah ceritanya untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Dengan apa yang dilakukan Didi, itu suatu ambil hikmahnya ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Tolong dan tolong sekali kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Jangan sekali-kali punya pikiran untuk pesugihan, karena imbasnya itu endingnya tidak enak, selalu tidak enak. Ini mending dia masih bisa hidup dan masih bisa pulih, hijrah ke jalan yang baik dan benar. Anda kalau tidak bisa, apalah jadinya? Mungkin dirinya sendiri jadi korban. Itu pesan saya kepada sobat melihat malam. Saya telah menuturkan cerita teman saya, yang dimana jumpa juga baru ketemu lagi, dan saya udah pamitan meminta izin menceritakan kepada dia. Oke, sampai akhiri dulu cerita saya malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.